Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila Rizda, kelas 19F, NIM 1057311222319. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari pemilikan penuh. Baik, sebelum saya lanjut ke contoh soal, saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang apa laporan keuangan konsolidasi itu. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Akan tetapi, prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi harus memasukkan kepemilikan non-pengendali. Ada dua cara menghitung laba bersih konsolidasi. Yang pertama yaitu pendekatan tambahan, yaitu menambah bagian induk atas laba bersih anak perusahaan dengan laba induk dari operasinya sendiri. Yang kedua yaitu pendekatan residual, yaitu mengurangi beban kepemilikan non-pengendali atas laba bersih anak perusahaan dari penjumlahan laba terpisah induk dengan laba bersih anak perusahaan. Selanjutnya, pada dasarnya unsur-unsur laporan keuangan konsolidasi adalah sama dengan laporan keuangan mandiri pada umumnya, yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Hanya saja sebutan unsur pada laporan konsolidasi agak berbeda, ditambahkan konsolidasi di belakang nama setiap unsurnya. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017 PT Osaka membeli 75% saham biasa. Saham biasa beredar dari PT Tokyo seharga 510.000. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 120.000. Adapun asetnya yaitu pada PT Osaka dan PT Tokyo, yang pertama kas. Pada PT Osaka sebesar 65.000, pada PT Tokyo sebesar 33.000. Yang kedua, piutang dagang PT Osaka sebesar 81.700, sedangkan PT Tokyo sebesar 48.000. Persediaan pada PT Osaka sebesar 145.000, pada PT Tokyo sebesar 71.400. Tanah pada PT Osaka sebesar 315.000, sedangkan pada PT Tokyo sebesar 163.000. Bangunan dan peralatan pada PT Osaka sebesar 620.000, pada PT Tokyo sebesar 355.000. Akumulasi penyusutannya itu sebesar pada PT Osaka sebesar kurang dari 62.000, sedangkan pada PT Tokyo sebesar kurang dari 35.500. Investasi pada saham PT Tokyo pada PT Osaka yaitu sebesar 510.000. Total aset masing-masing yaitu PT Osaka sebesar 1.674.700, sedangkan pada PT Tokyo sebesar 634.900. Liabilitas dan ekuitas. Pada PT Osaka utang usahanya yaitu senilai 199.530, sedangkan pada PT Tokyo yaitu sebesar 97.000.
Utang obligasi pada PT Osaka sebesar 595.100, sedangkan pada PT Tokyo sebesar 214.000. Saham biasa pada PT Osaka sebesar 495.000, pada PT Tokyo sebesar 190.000. Saldo laba pada PT Osaka yaitu Rp385.070, sedangkan pada PT Tokyo sebesar Rp133.900. Total dari PT Osaka keseluruhan yaitu 1.674.700, sedangkan pada PT Tokyo itu sebesar 634.900. Selanjutnya, pada tanggal kombinasi bisnis nilai wajar persediaan sebesar 95.000, tanah sebesar 200.000, bangunan dan peralatan sebesar 500.000. Di sini diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang kedua yaitu buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Di sini bisa diperhatikan bahwa ada nilai buku, nilai wajar, dan kenaikan. Persediaan pada nilai buku sebesar 71.400, sedangkan pada nilai wajarnya sebesar 95.000, kenaikannya sebesar 23.600. Tanah nilai bukunya yaitu sebesar 163.000, nilai wajarnya sebesar 200.000, kenaikannya sebesar 37.000. Bangunan dan peralatan nilai bukunya sebesar 355.000, nilai wajar sebesar 500.000, kenaikan sebesar 145.000. Total nilai wajar investasi. Nilai bukunya yaitu saham biasa sebesar 190.000, saldo laba sebesar 133.900, selisihnya yaitu 306.100. Jurnal saat pembelian saham. Investasi saham pada PT Tokyo sebesar 510.000, pada kas yaitu sebesar 510.000. Jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. Saham biasa sebesar 190.000, saldo laba sebesar 133.900, selisih sebesar 306.100. Investasi saham pada PT Tokyo sebesar 510.000, kepentingan non pengendali sebesar 120.000. Jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Persediaan sebesar 23.600, tanah sebesar 37.000, bangunan dan peralatan sebesar 145.000, goodwill sebesar 100.500, selisihnya yaitu 306.100. Baik, selanjutnya untuk menjawab bagian B yaitu kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama kas pada PT Osaka sebesar 65.000, pada PT Tokyo sebesar 33.000, dikonsolidasikan menjadi 98.000. Yang kedua, piutang dagang PT Osaka sebesar 81.700, PT Tokyo sebesar 48.000, dikonsolidasikan sebesar 129.700 rupiah.
sedangkan persediaan yaitu sebesar pada PT Osaka sebesar 145.000, pada PT Tokyo sebesar 71.400. Dieliminasikan pada debit sebesar 23.600 dan dikonsolidasikan sebesar 240.000. Tanah yaitu sebesar pada PT Osaka sebesar 315.000, pada PT Tokyo sebesar 163.000. Dieliminasikan pada debit 37.000 rupiah dan dikonsolidasikan sebesar 515.000. Bangunan dan peralatan pada PT Osaka sebesar 620.000, pada PT Tokyo sebesar 355.000. Dieliminasikan pada debit sebesar 145.000 dan dikonsolidasikan sebesar 1.120.000. Investasi pada saham PT Anak pada PT Osaka sebesar 510.000 dan dieliminasikan pada kredit sebesar 510.000. Sedangkan selisihnya yaitu eliminasi di debit 306.100, di kredit 306.100. Goodwill-nya didapatkan yaitu sebesar eliminasi pada debit 100.500 dan dikonsolidasikan senilai 100.500. Total asetnya yaitu pada PT Osaka yaitu sebesar 1.674.700, pada PT Tokyo total asetnya itu sebesar 634.900 dan dikonsolidasikan sebesar 2.105.700. Selanjutnya untuk utang usaha pada PT Osaka yaitu sebesar 199.530, pada PT Tokyo sebesar 97.000. Dikonsolidasikan sebesar 296.530.000. Utang obligasinya yaitu sebesar pada PT Osaka sebesar 595.100, pada PT Tokyo sebesar 214.000. Dikonsolidasikan yaitu sebesar 809.100. Sedangkan saham biasanya yaitu 495.000 pada PT Osaka, sedangkan pada PT Tokyo sebesar 195.000 dan dieliminasikan pada debit sebesar 90.000 dan dikonsolidasikan sebesar 495.000. Saldo labanya yaitu pada PT Osaka sebesar 385.070 rupiah, sedangkan pada PT Tokyo sebesar 133.900 rupiah. Dieliminasikan pada debit sebesar 133.900 rupiah dan dikonsolidasikan sebesar 385.070 rupiah. Kepentingan non pengendali yaitu sebesar dieliminasikan pada kredit sebesar 120.000 dan dikonsolidasikan sebesar 120.000. Total kewajiban ditambah modal yaitu pada PT Osaka sebesar 1.674.700 rupiah, pada PT Tokyo sebesar 634.900 rupiah. Sedangkan dieliminasikan
pada debit sebesar Rp936.100 dan dieliminasikan juga pada kredit sebesar Rp936.000 dan dikonsolidasikan sebesar Rp2.105.700. Baik, mungkin itu saja pemaparan contoh soal dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.